Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dengan beranggota yang pertama ada saya sendiri, Izora Azarda, kemudian ada Dita, kemudian ada Egin, Putra, Bintang, dan juga Roin. Nah, di sini kami membuat aplikasi peduli lingkungan untuk menerapkan konsep Python kami. Oke, langsung saja akan dijelaskan oleh kelompok kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur Django atau struktur foldernya. Nah, di sini ada beberapa folder, yaitu folder env, terus app, media, peduli lindungi, terus statik. Nah, di sini apa sih fungsi folder env ini? Nah, env ini yaitu semua apa kayak kerangka dependensinya ada di sini ya, untuk Django-nya itu. Nah, untuk app-nya itu ada di sini. Ada di peduli lindungi ini. Peduli lingkungan, maksudnya, mohon maaf salah. Nah, yang berikutnya yaitu app. App yaitu inti dari aplikasi kita. Nah, terus apa bedanya dengan peduli lindungi? Nah, kalau peduli lindungi yaitu gimana ya? Yaitu Django-nya sendiri. Kalau app itu app dalam Django-nya. Jadi kita dalam Django itu bisa membuat satu Django, tapi beberapa app itu bisa dengan menambah app-nya ini. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan bagian app-nya lebih dulu. Di sini ada migration, yaitu migration ini untuk membuat tabel di dalam SQLite. Nah, di sini saya menggunakan database SQLite. Di sini ada create tabel user ya. Di sini ada nama, username, role, alamat, nomor, dan password. Ya, ini passwordnya udah di enkripsi atau di hash. Terus di sini nah ini fungsi S-nya. Nah, di sini adalah fungsi dari apa tuh? Migration. Ini kalau nggak ini ya nggak salah ya. Ada ini migration. Terus yang berikutnya yaitu template. Nah, di bagian template ini kita bisa mendesain tampilan-tampilan web kita seperti apa. Nah, ini seperti login, terus register, dan di sini kita mempunyai dua folder, yaitu untuk user dan untuk admin. Nah, di dalam admin ini ada komponen. Untuk komponen sendiri itu seperti navbar, terus footer, terus headbar gitu ya. Terus yang selanjutnya itu model. Nah, apa sih fungsinya model itu? Nah, model itu yang menghubungkan kita dengan database. Nah, di sini ada model, yaitu dua model. Yang pertama yaitu model user, dan kedua yaitu model pengajuan. Nah, yang berikutnya yaitu ada dua root. Kalau di framework lainnya dinamakan root, kalau di Django itu namanya view. Kalau nggak salah di Django itu namanya MVT, model view, terus nya lupa. Terus ya ini view ini khusus untuk admin. Nah, di sini ada proses edit. Nah, di sini ada sorting ya. Terus sini ada sort. Nah, ini di bagian admin prosesnya. Terus berikutnya yaitu ada user. Nah, ini khusus proses-proses semua yang ada di user. Nah, yang berikutnya yaitu kita masuk ke media. Nah, apa sih fungsinya media file pendukung ini? Nah, media file pendukung ini yaitu untuk menyimpan uploadan file yang telah kita upload. Terus yang berikutnya yaitu static. Nah, static ini yaitu untuk menyimpan file-file yang tipenya static, yang nggak berubah, seperti kalau ada file JavaScript, file CSS, font, dan image seperti logo dan lain-lainnya. Nah, terus gimana sih cara menjalankannya? Nah, kita buka terminal dulu. Terus ini sudah kita cd dulu. Kalian bisa, kalau di Windows bisa tekan tab untuk mencari folder yang ingin kalian tuju. Terus Python,
Python manage.py run server. Kita enter. Nah, ini sudah jalan dengan port 8000. Nah, ini bagian aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita masuk ke bagian login. Kalau belum punya akun, kita harus register dulu. Diisi nama lengkapnya, nama lengkap masing-masing. Kemudian username-nya, alamat, terus nomor telepon. Terus passwordnya. Nah, ini tampilan ketika sudah berhasil registrasi. Masukkan username, kemudian passwordnya. Nah, kita sudah berhasil masuk di aplikasinya. Di sini ada tampilan judulnya, yaitu peduli lingkungan, kemudian ada fitur unggah gambar, terus beranda, kemudian tentang kami jika ingin mengetahui tentang aplikasi ini. Kemudian ada tim kami dan fotonya yang sangat lucu-lucu. Kemudian galeri. Di sini ada tampilan jenis-jenis kegiatan, yaitu ada penanaman pohon dan lain sebagainya. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Gin dan Dita tadi, udah banyak ya. Ini udah salah jalan. Di sini lanjut ya. Di unggah pengaduan, kita bisa unggah judul laporan sesuai kepercayaan masing-masing atau minat masing-masing. Langsung aja ya, banjir oke. Banjir banjir, terus banjir di Ngawi, di kampus Unisa, enggak sih, jangan coy, di Ngawi aja. Di Ngawi, oke. Banjir di sekitar Ngawi pada pukul 18.00 terutama di daerah kota. Provinsi tertulis saja Ngawi, Jawa Tengah. Oke, langsung pilih file. Nah, sini ya, banjir langsung buka aja, setujui, kirim foto. Dah, di sini sudah dikirim foto, akan menampilkan di admin. Nah, nanti akan disampaikan oleh teman saya dan dijelaskan oleh teman saya juga. Ini nama depan ya, kontak ya, dan kontak ini bisa aja start. Tanya email, sini tulis saja gmail.com, nomornya udah. Terus subjek, di sini ada 1 2 3 4 5 ya, serah Anda mau milih yang mana. Kolaborasi aja, langsung pesan, terserah Anda. Segini aja ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil ya. Nah, ini di sini bernama Titania dengan nama lengkapnya Dita Titania dengan alamat Ngawi. Nah, di bagian sini ada bagian data pengajuan.
Nah, di bagian data pengajuan terdapat judul yang kita ajukan beserta deskripsi, juga status, tanggal, dan juga di sini juga ada aksi. Nah, aksi tersebut terdapat 3 kategori. Nah, kategori yang pertama itu bisa melihat detail yang kita ajukan tadi ya. Kita kan tadi mengajukan tentang banjir. Nah, ini sudah terlihat bahwa di sini ada tanggal, bulan, dan juga tahun, bahkan jam juga. Oke. Kemudian kita juga bisa mengedit. Kenapa kita masih bisa mengedit? Karena memang belum di-approve dari adminnya sendiri ya. Kecuali kalau sudah di-approve, nanti tidak bisa diedit. Untuk saat ini kita masih bisa mengedit. Semisal kita ingin mengganti, menambahkan di daerah kota, dan banyak sekali korban yang terjebak di rumah. Misal gini ya. Oke, misal kita akan mengedit kirim foto. Oh ya, saya setuju. Oke, kirim foto. Nah, kita bisa dicek lagi di profil kita. Nah, ini bisa kita cek. Nah, dan banyak sekali korban yang terjebak di rumah. Oke. Untuk ini masih bisa diedit ya kalau belum di-approve, dan ini juga bisa menghapus. Tinggal ditekan aja nanti terhapus. Oke. Nah, di bagian sebelah sini ada data profile. Dimana di sini bersifat data profil kita pribadi, ini bisa diedit entah itu dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga username, bahkan passwordnya. Nah, sudah, nanti tinggal di save change saja. Baik, kali ini kita akan beralih ke admin. Admin sendiri mempunyai password tersendiri yang sudah disediakan. Seperti ini, maksudnya admin, kemudian untuk passwordnya juga sama admin. Tinggal sign. Kemudian pada bagian dashboard ada terdapat beberapa bagian, contohnya seperti pohon yang ditanam itu totalnya sudah 1247, kemudian sampah yang sudah didaur ulang itu totalnya sudah 856, kemudian terdapat relawan aktif yang totalnya sudah 342, kemudian program yang sudah aktif yaitu contohnya ini sekitar 89. Kemudian juga terdapat aktivitas terbaru seperti contohnya program penanaman mangrove yang sudah ditanamkan 50 pohon di Pantai Indah. Kemudian kampanye bersih sungai yang sudah terkumpul sampah sebanyak 120 kilo. Kemudian sudah 15 relawan yang baru bergabung pada program edukasi lingkungan pada 1 hari yang lalu. Kemudian untuk progres tanam target bulanannya untuk penanaman pohonnya itu sudah 83%, kemudian untuk daur ulang sampah itu sudah 67%, kemudian untuk edukasi masyarakat itu sudah 92% yang sudah mau menuju komplit, kemudian untuk konservasi airnya sudah 74%. Programnya itu bisa dilihat di sini pada program terbaru. Kemudian untuk user tabel di sini mempunyai 2, yaitu admin role dan user role. Admin role di sini contohnya seperti ini, admin deliver dan agent yang bisa diedit di sini. Kemudian untuk user role ini bisa dihapus dan juga bisa diedit juga. Contohnya SFSD ini coba saya hapus. Nah, untuk jika sudah dihapus itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk melakukan login. Kemudian untuk postingan user ini contohnya sudah ada 3 di sini. Kemudian untuk tanggal awal tanggal akhir itu bisa digunakan, contohnya pada tanggal 1 tanggal awalnya, terus untuk tanggal akhirnya 1 cuma bisa difilter. Nah, terdapat sini yang nomor 1 banjir di Ngawi yang tanggal postingnya itu 1 Juni 2025, terus jamnya itu sudah ada di sini 11.15. Kemudian juga bisa dilihat di sini untuk profil banjirnya seperti apa yang di sekitar. Terus kemudian ada deskripsinya yang banjir pada pukul 6 terutama di daerah kota, dan deskripsinya juga banyak sekali korban yang terjebak dari rumah-rumah yang terdapat di luar di sini. Kemudian postingan ini juga bisa dihapus.
contohnya seperti banjir ini bisa kita hapus. Nah, setelah dihapus itu tidak akan muncul lagi pada user. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang data yang perlu diproses. Pada bagian proses ini terdapat beberapa judul yang bisa admin approve ataupun ditolak. Misalkan di sini banjir di Ngawi, jika berita ini akurat maka bisa di-approve oleh admin. Nanti akan muncul di bagian diterima atau approve. Untuk kalau ditolak, misalkan ini weekend kerja bakti lingkungan di daerah Mauspati. Misalkan ini beritanya hoax, berarti kan admin harus menolak karena untuk mencegah penyebaran berita hoax. Bisa di-decline dan hasilnya akan ditampilkan pada bagian ditolak. Data diterima oleh admin atau di-approve, nanti tampilannya akan muncul kepada usernya. Ini saya contohkan, saya akan coba logout dulu, login. Nah, nanti tampilannya akan ada di daftar pengajuan dengan status yang sudah diterima oleh adminnya. Untuk tampilan tadi, untuk artikel tadi yang ditolak tentu saja tidak akan ditampilkan dan tidak akan ada pada daftar pengajuan. Nah, semisal kita melakukan pengeditan pada websitenya, maka di terminal akan tampil seperti ini ya. Tuh, kita ngapain aja itu udah terlihat di terminalnya juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.